wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah mulai ya. Silakan untuk dibuka videonya. Untuk audionya ditutup dulu ya, sementara waktu. Oke, pada minggu terakhir ya, pertemuan terakhir kemarin, sampai bahasan apa ya yang udah saya bahas? Filsafat udah ya? Bab 5 udah dibahas, bab filsafat? Sudah. Berarti kita lanjut ke pembahasan di bab Udah. 6. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan di bab 6, di bab etika politik. Walaupun saya sudah menugaskan ya tentang etika dan sistem etika, ya. Kemudian juga dilanjut ke etika politik yang mungkin belum saya bahas ya, dan itu memang sangat berkaitan. Oke, seperti hal yang saya uraikan di bab atau di video di bab sistem etika ya di bagian awal tentang bagaimana itu proses pembentukan etika. Oh ya, untuk absen hari ini di room chat dulu ya. Seperti biasa, tulis nama absen, nomor absen, NPM, dan nama lengkap. Oke, silakan sekali lagi bagi yang tidak ada kendala teknis, kita boleh saja dan dibuka dulu videonya, biar saya bisa nyaman menguraikan bab ini. Oke, teman-teman semua berbicara etika ya. Hari ini kita akan berbicara etika. Berbicara politik ya. Dan etika politik. Nah, di bagian awal yang udah saya uraikan ya, bahwa berbicara etika di sini kita pahami dulu konsep nilai, gitu kan? Norma dan moral ya. Yang nanti di sini ya sampai pada proses pembentukan karakter ya. Oke. Berbicara masalah etika yang saya uraikan di awal bahwa etika merupakan cabang dari filsafat ya. Kenapa demikian? Karena memang pada prinsipnya, pada dasarnya bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir ya. Yang senantiasa memiliki pikiran. Dan untuk apa kita memiliki pikiran ya? Itulah kenapa manusia itu berfilsafat. Nah, cabang dari filsafat yang kedua yaitu filsafat produk itu ada etika, gitu kan? Kenapa adanya etika? Kenapa muncul perilaku? Ya? Kalau berbicara manusia, berarti adanya perilaku manusia itu karena ada pikiran manusia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bahkan apa yang kita katakan sebenarnya adalah wujud dari apa yang kita pikirkan. Sementara pikiran dalam filsafat sendiri kan bukan hanya dimensi pikiran dalam artian mindset ya. Karena manusia itu berpikir bukan hanya sebatas berpikir lalu selesai. Tapi memang ada renungan dari pikiran itu sendiri ya. Kemana setelah kita berpikir, kalau kita kepada organ tubuh ataupun kepada dimensi internal dalam diri kita, berarti kita punya nurani kan. Dalam filsafat kan ada
hati nurani ya, karena dari sisi pengertiannya kan benar ya, benar bijaksana itu kan benar dalam artian yakin akan kebenaran ya. Bahkan dari sisi katanya kan dari kata cinta kan ya, kenapa ada cinta itu kan karena kita punya nurani, kan simbolnya kan hati gitu ya, kejujuran gitu ya. Sehingga dalam artian setiap manusia itu punya hati nurani, punya kebenaran yang diyakini dan tidak bisa dibohongi oleh siapapun. Harusnya kan seperti itu ya. Jadi kalau kita sebagai manusia berpikir sedalam-dalamnya, seakar-akarnya kan sampai ke akar-akarnya, kemudian kita nanti ejawantahkan ataupun kita manifestasikan dalam bentuk perbuatan tentang baik, buruk, benar apa tidak apa yang kita perbuat. Nah, kemudian manusia itu sendiri kan kenapa ada nilai kan dari sisi pengertian sebagai value itu ya, sesuatu yang dihargai. Kenapa sesuatu harus dihargai? Kenapa kita ini harus punya nilai? Kenapa manusia itu harus bernilai? Karena pada prinsipnya manusia itu ingin dihargai. Di sini ada nggak yang tidak ingin dihargai? Coba saya mau tanya Anda semua di sini. Anda senang dihargai, senang dihina? Senang dicaci maki oleh sama teman-teman? Dihargai. Yang dihargai. Ya, lebih senang dihargai. Kenapa? Ya karena kita manusia kan itu. Sehingga kita lihat dari berbagai jenis-jenis nilai kan, ada nilai ekonomis, nilai kenikmatan, nilai sosial, nilai intelektual. Itu kan sebenarnya dari berbagai jenis itu supaya manusia itu berharga. Orang senantiasa ingin mendapatkan penghargaan, ya, punya nilai jual yang lebih supaya berkualitas, bernilai. Saya kan menganalogikan di dalam sebuah benda dulu kan ya, ada batu 1 kilogram, emas 1 kilogram, mana yang lebih berat? Coba, emas 1 kilo sama batu 1 kilo, mana yang lebih berat? Sama aja, Pak. Sama berat. Lalu yang beda Sama apanya? berat ya, Pak. Antara emas dan batu, Yang apa beda apa yang beda? Dari tarik ke sisi pengertian. Kan harga kan, dari harganya berarti berbeda. Kenapa Yang- harga? Mana yang lebih yang mahal beda harganya? itu dari nilai. Kenapa bisa lebih berharga? Lebih mahal. Berarti ada nilai, ada derajat. Langka. Ya, berarti ada nilai, ada derajat yang lebih berkualitas ya antara emas dan batu. Nah, kalaupun kita sebagai manusia, kalau Anda ingin dihargai, ya Anda harus bernilai. Apakah kalau kita benda, apakah Anda mau jadi seperti emas, mau seperti batu, agar lebih berharga di mata orang lain ya. Sehingga itulah nilai kan manusia. Contoh misalnya ada nilai ekonomis ya, nilai kekayaan. Orang miskin dengan orang kaya itu mana yang lebih dihargai? Orang ya. Iya, karena pasti kan karena miskin itu tidak enak jadi orang miskin itu kan, sehingga orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, dapatkan dunia. Karena dihina ya, orang miskin itu direndahkan, dilecehkan, tidak dianggap bahkan seperti itu. Gak apa-apalah kita nggak kaya, yang penting kita punya nilai jual. Coba kita menjadi orang yang baik misalnya, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang punya intelektual, sehingga dianggap sebagai nilai intelektual. Makanya orang bodoh ya dengan orang pintar pasti lebih nilai orang pintar. Keremah misalnya bodoh, miskin, coba. Ya nggak ada harganya. Tapi kan kalau misalnya orangnya pintar, hebat, cerdas, kaya lagi kan gitu. Jauh lebih berharga kan gitu. Nanti tidak salah ya, Anda mau miskin, mau kaya, mau pintar sekaligus silakan itu, ya itu memang harus gitu kan. Kalau kita ingin bernilai ya harus seperti itu. Kaya, cerdas, terus juga beragama kan, nilai agama dan nilai kerohanian. Terus kita juga secara fisik mungkin gagah kan gitu ya. Tahu keindahan, kita juga berdandan dengan baik gitu kan. Kan lebih berharga ya, orang yang dekil, kumal, kucel kan mungkin ada yang apa kamu gitu tampilannya kan, itu sebuah nilai juga kan gitu ya. Terus juga akhlak kita baik gitu kan, ilmu kita tinggi, wah sudah. Coba kalau misalnya ke rumah bodoh, miskin,
akhlaknya jelek lagi misalnya, jahat, perilakunya menyimpang, banyak tatonya, mabuk, judi tiap hari, ya coba kan nggak ada pulungannya kan gitu, nggak ada nilai jualnya kan tuh. Wajar kalau orang dihina, ya dilecehkan, direndahkan, bahkan dikejar-kejar oleh polisi misalnya, ditangkap, meresahkan masyarakat. Makanya kalau sebagai manusia lain, kalau kita belum bisa dianggap orang lain, berarti kita harus merenung ya tentang berpikir. Kita ini layak nggak untuk dihargai sebenarnya? Pantas nggak? Kok orang lain menghina saya terus misalnya? Ini kan sebenarnya ngaji diri ya dalam artian sebagai manusia. Dan manusia itu memang memerlukan didikan ya, makanya ada proses pendidikan itu. Bisa berubah ya, Anda jangan khawatir ya. Kalau saat ini kita belum mampu berharga, dihargai, yakin suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berharga, yang berguna. Asalkan kita mau nggak untuk berubah. Itu ya, dari nilai. Kemudian dari nilai itu sendiri, ya kita lanjut ke yang bahasan yang kedua, norma. Berarti kalau norma itu bagaimana ada kesepakatan nilai itu sendiri. Kenapa ada norma? Nanti sebelum ke moral dan etika ya. Nah, karena manusia itu memiliki pandangan-pandangan masing-masing, pandangan tersendiri, ya, memiliki inner beauty mungkin ataupun inner yang lainnya secara pribadi. Tapi kan kita harus sadar bahwa hidup kita di tengah-tengah sosial, gitu kan, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ada kesepakatan bersama dalam masyarakat. Muncullah norma-norma. Kira-kira ini sopan tidak kan gitu? Kalau kita berkata seperti ini, berbuat seperti ini, kan ada norma sopan kan? Kan santun. Orang bersepakat ya. Pasti kalau dalam lingkungan sosial, pasti itu orang akan bersepakat. Si itu mah tidak sopan ya, betul kan? Sehingga akan kena sanksi gitu kan? Wah bersanksi, orang nggak dianggap orang nggak sopan dan sebagainya. Lihat juga ada norma lain, ada norma agama. Menurut agama ini kira-kira bagaimana gitu kan? Dan norma susila. Kalau perbuatan tercela A, B, C, D itu adalah perbuatan yang asusila misalnya. Kan orang itu akan bisa menilai, melihat sesuatu itu. Ya. Nah, sehingga kalau melihat dari nilai norma itu, nah bagaimana kita merenungi diri kita, ya dimensi dalam jiwa kita. Ada tadi pikiran dan hati, kan ini harus senantiasa berkesinambungan ya. Kalau kita berbuat tanpa pikiran, berarti perbuatan kita mungkin bisa jadi di luar batas. Kalau kita berbuat tanpa hati juga sama, mungkin di luar batas. Kalau tidak sadar. Ya baiknya kan kita ini kalau sebelum berbuat, sebelum berkata, kita pikirkan dulu, kita renungi dulu, kan kita tanya dulu hati nurani kita. Kira-kira perbuatan kita itu baik atau tidak? Kira-kira ucapan kita itu baik atau tidak? Orang lain tersinggung atau tidak? Itulah moralitas, itu kan. Bagaimana jiwa kita ini dipupuk, dibina, ya. Kalau kita pikiran kita baik, nanti yang hati kita baik, ya kita akan menjadi orang yang bermoral, beretika. Karena memiliki moralitas. Nah, kita akan lihat bahwa ketika seseorang itu dianggap memiliki moralitas, kemudian memiliki attitude yang baik, ya. Kalau kita misalnya sederhanakan ke dalam teori pendidikan, ya, ada 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, afektif, kalau kognitif itu masalah mindset, ya, masalah pikiran. Kita hanya memiliki kemampuan intelektual, kan, menjadi orang pintar, orang cerdas itu kan dia hanya baru menggunakan pada aspek kognitif saja. Belum tentu kita dapat beretika atau bermoral ya, kalau kita masih menggunakan pikiran saja, mindset saja. Tapi kalau sudah attitude, etika, ya plus nurani, hati nurani gitu kan. Sehingga kita memiliki moralitas. Sehingga kalau kita mau berperilaku dalam artian psikomotornya, gitu ya, tindakannya apakah ucapan maupun perbuatan, berarti kita sudah menggunakan kedua-duanya, sadar kedua-duanya ya, hati kita sadar dan juga sadar pikiran kita sudah sadar. Jadi kalau misalnya hatinya banyak pikirannya baik, karena di sini kita diikat oleh norma nilai dan moral, gitu ya, dan kita sudah punya pribadi yang punya kode etik dalam bertingkah laku, sehingga di sini akan
keluar dari diri kita yang disebut dengan karakter. Ya. Dari apa yang konsekuensi apa yang kita pikirkan dan yang apa kita renungkan, kemudian kita terjemahkan ke dalam kehidupan. Nah, adapun karakter adalah perilaku yang dominan. Ya. Jadi kalau kita saat ini sudah bersosialisasi, ya, kamu kok Mei, kamu mah kok orangnya pendiam sih Mei. Nimas misalnya, Nimas kok kamu orangnya aktif sih misalnya. Fani kok bergong misalnya ya, mudah marah, kok egois misalnya. Atau apapun ya, kan orang akan menilai kita pada akhirnya. Ya mungkin itulah karakter kita ya. Kita dianggap, mungkin ada yang dianggap bergong, ada yang dianggap pendiam, ada yang dianggap aktif, ada yang dianggap apapun gitu kan. Karena memang yang muncul dalam diri kita adalah yang dominan ya. Kalau kita dianggap bergong, berarti yang munculnya kita sering marah kan gitu. Banyak marah. Kalau kita cenderung orangnya diam, pasif, berarti kita dianggap yang dominan, kita keluar yang diam-diamnya saja. Yang dominannya, yang baik-baik saja mungkin gitu kan. Tidak banyak bicara, tidak banyak ini. Tetapi orang pendiam pun bisa aja kan aktif gitu kan. Sekali pasti aja marah, orang yang tidak marah pun. Sebaliknya orang marah pun kadang-kadang kan dia bisa diamnya kan, ada diamnya juga, ada tenangnya juga gitu kan. Ada sabarnya juga. Nah, tinggal bagaimana kita ini mau dipupuk pribadi kita ini mau yang mana yang keluar kita ini. Ya kalau kita diarahkan kepada kehidupan yang lebih baik kan kita bagaimana supaya atau agar apa yang sering keluar dalam diri kita itu dari diri kita adalah sikap-sikap, kata-kata yang baik-baiknya saja. Yang bermanfaatnya saja. Hanya itulah pentingnya pendidikan di sana ya. Sehingga bisa aja terjadi kan manusia kan kadang-kadang tidak sempat berpikir dulu, langsung berkata atau berbuat. Mungkin dia pikirannya pakai, tapi di hatinya mungkin saya ini butuh uang misalnya. Secara pikiran. Banyak cara lah. Mungkin saya akan membuka dompet mamah saya. Atau mengakali uang kas di kantor maupun di mana gitu kan. Tapi kalau nurani mengatakan, walaupun saya butuh uang, kata pikiran, tapi kan tidak baik ya. Oke lah, enggak. Tapi kalau memang orang tiba-tiba sudah didesak oleh nafsu, mungkin tidak pikirannya sudah buta ya, sudah gelap, hatinya sudah gelap, oke lah, yang penting embat aja, nggak peduli halal haram, yang penting saya butuh. Kalau Anda marah pun kadang-kadang kan tidak sempat berpikir kan ya, yang biasanya Anda kalem, diam, gitu kan, berpikir hati-hati, ngomong juga hati-hati, tapi tiba-tiba Anda jeplak aja ngomong dengan bahasa binatang atau dengan bahasa anjay misalnya gitu kan. Mungkin itu refleks kan, ada refleks. Karena dalam keadaan tidak sadar. Makanya kita harus sadar gitu kan. Sebelum berbuat, sebelum berkata-kata kita harus sadar menjadi orang yang sadar. Nah, ini berat ya gitu. Untuk menjadi pribadi yang baik itu berat karena kita itu butuh kesadaran moral ya. Hati kita harus tenang, pikiran harus tenang gitu kan. Ya agar yang keluar dalam diri kita pun hal-hal yang membuat yang dengan cara yang normal, dengan cara yang wajar ya, dengan penuh ketenangan gitu kan, dengan penuh kedalaman jiwa. Ya. Oke, jadi nanti pada akhirnya kalau di mindset tadi ya, attitude sama dengan nanti karakter building ya. Jadi itulah proses pembentukan kepribadian kita. Jadi sebenarnya manusia itu bisa dibentuk ya. Anda jangan khawatir ya. Kalau ini kita harus banyak introspeksi diri gitu kan. Kalau masih sering marah-marah, kalau sering banyak orang lain tersakiti, ya belajarlah untuk bisa mengkoreksi diri kan. Kenapa kok orang cuek pada saya misalnya? Kenapa orang tidak peduli pada saya? Ya kita mungkin ada yang salah dalam diri kita. Dalam pikiran kita masih kacau, hati kita masih kotor kan. Oke, jadi itu yang maksud dengan etika ya, tentang ajaran moral. Karena memang kita ini diikat bukan hanya untuk kepentingan, bukan hanya dengan diri kita saja, karena juga ada orang lain, ada manusia lain yang mungkin akan berhubungan dengan kita ya. Jadi tentang baik buruknya perilaku kita memang akan ditentukan oleh kita sendiri dan akan dilihat oleh orang lain ya. Oke, sampai situ dulu ya tentang etika. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.
potong sedikit tadi masalah mengulang, masalah nilai ya. Kan Anda juga kan butuh nilai dari saya kan akhirnya nanti nilai mata kuliah misalnya, nilai UAS, nilai UTS, nilai akhir, nilai tugas, kelompok tugas individu. Nanti ada nilai mata kuliah di akhir setelah UAS. Kan itu bentuk penghargaan saya kepada anak gitu. Dan anak harus bisa mempertanggungjawabkannya. Kalau saya kasih nilai maksimal ke Anda, berarti Anda harus bisa mempertanggungjawabkannya. Dan itulah kualitas Anda kan di mata kuliah ini. Ya, itu juga mungkin ya konsekuensi logis dari masyarakat ke kita, kita ini nggak dihargai kok, merasa orang kok cuek amat sama kita gitu kan. Berarti kan kita ini belum pantas untuk mendapatkan penghargaan gitu. Kita belum menjadi orang yang berkualitas. Coba kalau kita sudah berkualitas ya, mungkin orang lain tidak ragu lagi dalam menilai kita. Oke, orang nyaman, hormat ke kita, respect ke kita, kan itu, empati ke kita. Karena tergantung apa yang kita perbuat ya. Oke, jadi intinya di bab etika ini supaya Anda berbuat ya, Anda punya ajaran moral, punya tuntunan ya dalam berperilaku, dalam bertingkah laku. Makanya mata kuliah kan mata kuliah tujuannya untuk nation character building ya, membentuk karakter dari sini ya, bukan mata-mata saya memberikan wawasan ke Anda tentang Pancasila, tentang hukum, tentang aturan, tapi minimal kita ini punya kepribadian dulu gitu ya, punya prinsip yang jelas ya, yang bisa orang lain paham bahwa kita ini adalah orang yang seperti ini. Oke, silakan ada yang mau tentang seputar etika dulu ya, nilai norma moral tuh, tentang kepribadian dulu. Sebelum saya melangkah ke bahasan yang lain. Oke, kalau tidak saya lanjut ya ke politik ya. Jadi ada etika, ada politik. Saya pisahkan dulu ya. Kita pisahkan dulu tentang etika dan tentang politik ya. Nah, ini politik. Manusia selain tadi kalau berbicara etika kan tadi supaya kita dibuat menjadi pribadi yang baik ya di sini. Di sisi lain manusia juga punya dimensi politis ya. Karena sebagai binatang atau makhluk yang berpolitik, John Politicon. Politikon. Hewan atau binatang yang berpolitik. Ini kodrat sifat manusia sendiri ya. Memang secara umum politik ini akan berbicara kekuasaan ya. Cenderung ingin berkuasa manusia itu dalam konteks kecil maupun besar. Ini sifat manusia ya, bukan hanya dalam artian politik sempit, tapi secara luas manusia itu sebenarnya punya kecenderungan untuk berkuasa. Karena dari sisi prinsip dasar nilai tadi kan, Anda saya tanya, Pak saya lebih suka dihargai. Oh berarti ya kita sadar kita ini normal sebagai manusia ya. Saya juga sama, saya juga ingin dihargai oleh orang lain kan, tidak mau dihina. Tapi kan nanti kita harus introspeksi diri kan sejauh mana kita ini layak atau tidak dihargai kan itu. Makanya saya tanya-tanya lagi kan kalau Anda berpendapat, Anda punya pendapat sedang musyawarah nih atau diskusi di dalam kelas. Punya masukan, punya ide, kemudian teman-teman Anda coba kalau Anda punya ide, punya gagasan, lebih suka diterima atau lebih suka ditolak? Gagasan Anda, ide Anda atau pendapat Anda? Diterima. Lebih suka diterima. Kenapa? Lebih suka diterima. Pasti jawaban gagasan kita lebih berguna gitu. Ya, kita merasa lebih dihargai gitu kan. Orang lain. Lebih dihargai, merasa puas. Ini saya nih, gue nih ya. Kalau Anda ikut bertarung, Anda suka senang, suka kalah. Lebih senang menang, senang kalah. Kalau ikut lomba-lomba misalnya. Ya makanya ya lebih senang menang lah kan gitu ya.
Makanya kita ini jangan salahkan orang lain ya. Kita pun sebenarnya punya ambisi. Kenapa seorang berlomba-lomba mencari kekuasaan? Ya karena memang manusia itu butuh kekuasaan, butuh penghargaan, kan itu prinsip dasarnya ya. Jadi jangan heran ya kalau kita sudah kaya pun, Anda sudah menjadi harta berlimpah pun, tak menjamin akan puas ya. Kan banyak tokoh-tokoh yang kaya, tokoh-tokoh pengusaha yang sukses ya. Tapi kok lihat kenapa kan dia sudah kaya raya, sudah triliunan hartanya. Tapi kok kenapa sih ikut partai politik? Kok kenapa ikut pemilu, ikut menjadi ingin sekali jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri, jadi kepala daerah. Maka sudah kaya. Tidak cukup ya, orang itu butuh kebutuhan kekuasaan, butuh penghargaan yang lain, yaitu harta. Kan ada harta dan tahta, itu kan dua hal yang mungkin akan selalu dikejar oleh manusia. Ya itulah politik ya. Bahwa manusia itu adalah binatang yang berpolitik ya. Cenderung ingin berkuasa. Yang belum berkuasa ingin merebut, mendapatkan kekuasaan. 3M ya. Jadi berbicara politik 3M, yaitu merebut, mendapatkan, dan mempertahankan kekuasaan. Itulah politik. Dengan cara apapun, ya silakan boleh. Apakah boleh dengan saling sikut sana sikut sini, ya silakan. Halal kok. Dalam politik itu bebas ya. Mau saling bunuh silakan saling bunuh kok. Banyak kejadian kan orang yang membunuh demi kekuasaan. Makanya dalam politik itu ada istilah tidak ada kawan yang abadi ya. Tidak ada lawan yang abadi. Karena yang abadi hanyalah kepentingan sini, bukan kawan. Peduli kawan. Hari ini kita bisa jadi kawan, besok kita jadi lawan. Hari ini kita berteman, besok kita bermusuhan. Sebaliknya, hari ini kita bermusuhan, besok kita akan terus seperti itu. Kan demi kekuasaan orang bisa segalanya. Saling sikut ya, saling menjatuhkan, saling menghina, saling mencaci maki, ya itulah politik. Ya. Sampai-sampai kemarin ya ada cebong kampret, sampai rumah tangga terganggu, udah bercerai gara-gara beda-beda pilihan. Maka kita bisa lepas dari kehidupan politik. Pak, saya mah repot lah lihat orang berpolitik, orang berebut singgah sana singgah sini. Saya mah tidak mau berpolitik, saya mah anti politik. Ketika orang lain mau ikut pemilu, ikut mencoblos, Anda diam misalnya. Apalagi Anda mau orang lain mau ikut mencalonkan diri, jadi panitia, jadi pemain, jadi wasit, jadi tim sukses, bahkan jadi calon, jadi caleg, jadi capres, cawapres. Tanpa batasan usia, tanpa batasan kekayaan, semuanya terlibat. Lalu Anda diam. Nah, dengan diam saja itu sudah merupakan sikap politik. Jadi Anda diam itu adalah sudah berpolitik gitu kan. Ya itulah manusia kan gitu. Jadi akan dikejar-kejar oleh politik karena itu ya. Mau dia mau aktif mau pasif, ya itulah sikap politik apapun. Konsekuensi jadi manusia itu adalah politik ya. Siapa sangka sih gitu orang yang dulunya bermusuhan jadi teman itu kan. Dulu 2 kali Pilpres Prabowo dan Jokowi bersaing ya, sampai terpecah belah dukungan dari masyarakat. Tapi tiba-tiba setelah Pilpres Prabowo jadi menteri, coba orang kaget, wow. Setahun kemudian, akhir tahun kemarin, Pak Sandi jadi menteri lagi, wow, gitu kan? Nggak sangka, nggak nyangka. Itulah karena bukan matematika politik. Yang mungkin bisa jadi tidak mungkin, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Makanya kalau sebagai manusia, yang saya katakan di bab filsafat sebagai makhluk yang misterius, jangan terlalu percaya sama manusia, jangan berharap pada manusia, gitu kan? Kalau Anda punya teman, jangan terlalu setia pada teman. Kalau Anda punya pasangan, jangan terlalu setia pada pasangan. Karena suatu saat nanti Anda akan dikhianati oleh pasangan oleh teman. Kalau Anda punya musuh pun jangan terlalu benci sama musuh, karena mungkin suatu saat nanti akan menjadi teman Anda. Kalau ada hadis dalam agama Islam ya, janganlah terlalu membenci berlebihan, nanti suatu saat nanti Anda akan menyukainya.
Terus sebaliknya, jangan terlalu suka secara berlebihan, nanti juga akan membencinya. Yang wajar-wajar saja. Ya. Oke, ya itulah realita politik yang ada, kan gitu ya. Karena untuk apapun ya demi kekuasaan, karena berbicara kekuasaan, power ya. Karena nanti akan memiliki kewenangan, authority. Kewenangan bisa mengatur negara, bisa mengatur orang lain, punya anggaran untuk mengatur, untuk itu berkuasa. Ya. Dulu orang sebelum adanya aturan ya, zaman dulu itu orang saking keserakahnya manusia sampai tidak mau lagi oleh orang lain. Sapaeh dan lain jadi raja. Itu kan kekuasaan yang tak terbatas. Bahkan setelah meninggal pun jangan sampai ke orang lain. Anak saya yang harus melanjutkan kekuasaan ini. Itu kan dimensi politik manusia. Muncullah budaya baru, modern, agar ada batasan kekuasaan. Dibatasilah ya. Oke lah ada aturan, ada negara. Di kita kan setelah kerajaan ada negara Indonesia. Muncullah presiden ya. Soekarno, wah tiba-tiba Soekarno mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup. Wow. Apa bedanya dengan kerajaan ini dulu Bung Karno? Kok seumur hidup? Katanya harus cukup 2 tahun, 5 tahun saja. Lalu dipilih lagi. Kok seumur umur? Berarti ya manusia kan serakah akhirnya. Orde Baru, Pak Harto. Pak Harto 32 tahun dari presiden. Sama dengan raja juga pada akhirnya kan kayak raja aja kan, walaupun tidak sapayana ya seperti raja-raja yang lain. Itu dimensi serakah manusia kan seperti itu. Dulu seorang wali kota ya belum selesai nyalon jadi gubernur. Belum selesai nyalon jadi presiden. Belum selesai jadi presiden ingin nambah 3 periode itu kan itu. Manusia ya. Tinggal bagaimana ya. Nah, di sini ada etika kan ada etika politik. Boleh kita berkuasa saling berebut sana berebut sini tapi harusnya boleh kita berpolitik tapi dengan cara-cara yang beretika. Dengan cara-cara yang baik ya. Bukan dilarang ya kita punya ambisi untuk berkuasa, untuk punya tahta, untuk punya kedudukan, untuk punya jabatan. Tetapi ya dengan cara-cara yang baik lah, biar arahnya pun baik gitu kan. Nah, dalam kehidupan bernegara kita itu memang di sini ada politik tadi ya. Karena politik dalam negara kita, dalam sebuah negara adalah karena apapun yang menjadi nanti orang akan berkuasa dalam konteks negara, kekuasaan negara di sini ya adalah hasil dari proses politik gitu kan. Orang masuk partai politik kan ada lembaga resminya kan partai politik namanya untuk mengurus negara di sini berkuasa. Nanti punya kekuasaan di sini ya. Punya power di sini kan. Jadi sebenarnya adanya penguasa dari mereka para politisi dari kalangan orang-orang yang masuk partai politik melalui pemilu kalau ada aturannya. Nah, di sini juga ada kenapa bisa ke sini? Karena di sini ada ikatan hukumnya kan itu. Ada aturan mainnya, tapi ingat ini bukan lagi kerajaan ya. Bukan lagi diktator, tapi negara Indonesia kalau kita bicara Indonesia adalah negara hukum. Kita boleh ke sini ya mencapai kekuasaan negara, tapi ingat ini ada negara hukum, ikuti aturan mainnya kan, hukum mengatur tata caranya, masuk dulu partai politik, didukung partai politik, kemudian ikut pemilu. Sudah berkuasa pun katakanlah menang menjadi penguasa, ingat ada hukumnya, batasan kekuasaannya. Nih kamu berkuasa diikat oleh negara hukum ini, gitu kan? Bahkan untuk urusan rakyat pun di sini ya kalau kita bicara kehidupan bangsanya rakyatnya juga ada diikat oleh aturan hukum ya. Karena ini ya kita sesuai aturan hukum ya. Tapi ingat di sini pun ada yang main, ada yang lainnya ya. Nah, ingat ini yang berat di sini ya. Peran etika di sini yang paling beratnya. Ketika di sini politik, hukum ya, mengurus negara untuk rakyat, di sini kan untuk kita. Nah, itulah penting tadi etika politik ke sini kan gitu. Biar ketika ada proses politik,
orang tidak asal berkuasa, saling berebut jabatan, tapi ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi, ada moralitas yang hadir di sini kan. Bukan sebatas saling berebut kekuasaan, tapi punya moral yang baik ya. Biar aturnya pun secara adil ya kan gitu. Secara adil ya. Nah, akhirnya kan ketika kita sudah seseorang telah memiliki jabatan kekuasaan karena ikut proses politik tadi, maka dia akan bekerja ya, membuat sebuah aturan hukum ya, pada rakyat untuk negara dan rakyat. Jadi walaupun itu negara kita negara hukum ya, negara Indonesia adalah negara hukum ya. Setiap warga negara itu ya bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan. Dan harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecualinya. Jadi negara, rakyat kita ini punya hak untuk kesini selama kita taat pada hukum. Tapi ingat, hukum adalah merupakan proses politik. Karena ketika nanti kita atau orang lain masuk ke politik, kemudian menjadi penguasa, nanti dia akan bekerja membuat aturan, itu kan. Makanya kalau di sini etikanya baik, moralnya baik, maka akan membuat sebuah kebijakannya pun baik ya, bermoral, beretika, sehingga muncullah rasa keadilan di masyarakat. Tapi kalau proses politiknya, proses penegakan hukumnya tanpa moralitas, tanpa etika yang baik, ya maka mungkin jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti akan menimbulkan ketidakadilan ya, keresahan. Ada moralan di masyarakat. Ya. Muncul distrust ya. Ketidakadilan. Ketidakpercayaan ya. Harusnya kan menimbulkan sebuah kepercayaan ya. Saling percaya antara rakyat dan negara dan rakyat dan penguasa. Trust ya. Ada justice ya. Ada keadilan. Karena ya ini sebenarnya saling berhubungan ya. Politik, hukum, negara, rakyat, dan moralitas atau etika. Tapi kalau hilang etika, ini jalan ya, akhirnya negara akan dikuasai oleh orang-orang yang hanya untuk kepentingan negaranya, kepentingan kekuasaannya. Sehingga membuat ini tidak penting rakyat itu, yang penting saya berkuasa. I don't care urusan rakyat. Mau terbunuh, mau rugi, mau miskin, mau tidak, silakan. Itu urusan, yang penting saya berkuasa. Jadi itu yang harus kita pahami dan sadari betul ya, bahwa memang pada akhirnya ya, dalam berbicara politik memang berbicara yang sangat dimensi yang sangat luas gitu kan. Saya yakin hari ini negara kita, bangsa kita tidak kekurangan ya para politisi, tidak kekurangan ahli-ahli bidang hukum. Tetapi mungkin yang kekurangan adalah moralitas dan etika bangsa yang tidak ada, nyaris tidak ada gitu kan. Kalau sudah berkuasa ya udah berkuasa saja gitu kan. Ya kan imbas dari adanya moralitas yang rendah ya. Itu kan muncullah kerugian negara ya, muncullah perilaku-perilaku dalam sebuah budaya negara yaitu korupsi. Apakah pelaku korupsi ini orang-orang yang kira-kira orang-orang yang sekolah nggak? Septian, hadir? Hadir, Pak. Coba para koruptor kira-kira itu siapa? Apakah mereka tidak sekolah? Sekolah, Pak. Kenapa? Tidak. Mereka tahu Bahkan kan? jenjangnya. Tahu kan yaitu yang salah, tahu yang benar. Tahu, Pak. Lu kenapa bisa korupsi? Bisa muncul? Ya mungkin karena tertarik dengan uang. Kenapa bisa tertarik sama uang? Kan saya juga tertarik, kita juga tertarik. Semua orang tertarik pada uang, tapi kenapa? Ya kan asalnya dari pemilu, dia ngeluarin duit banyak, mungkin mau balik modal dengan cara yang gampang. Jadi mereka korupsi. Berarti apa yang salah? Apa yang kurang? Kan tahu sebenarnya ya? Iya.
Kan tahu, mereka tuh tahu bahwa ikut pemilu ya pasti punya modal. Ya. Iya, Harus Pak. keluar modal. Tapi kenapa harus korupsi? Kan dia sudah tahu itu kan gitu. Kenapa coba? Ada yang bisa menjelaskan lagi? Ada hal apa sebenarnya? Kurangnya moral, Pak, etika di dalam politik tersebut. Ya itulah yang harus kita pahami. Bahwa tidak menjamin ya. Kita ini sekolah tinggi-tinggi belum menjamin kita bisa berperilaku yang bermoral. Nggak tahu, itu kan berat ya. Berat sebenarnya masalah moralitas ini ya. Ya, tahu, mereka juga tahu, bahkan hatinya pun hati kecil pasti ngaku. Ya. Oke, itu salah, sebenarnya salah, tapi ya kenapa harus, ya itulah ya, politik itu kan seperti itu. Ya. Kuasaan nafsu manusia itu kan kalau tidak sadar, kalau kita benar-benar tidak kuat godaan, ya itulah yang terjadi ya. Jadi jangan terlalu bangga dengan kecerdasan intelektual kita ya. Karena yang paling berat adalah mempertahankan moralitas yang ini perlu ujian-ujian nanti berikutnya. Oke lah, kita bicara penegakan hukum ya, bicara hukum positif di negara. Secara hukum memang korupsi adalah pelanggaran hukum ya. Secara moral juga itu pelanggaran moral ya. Bayangkan ya. Bansos kemarin ya, mungkin yang paling di akhir tahun, Pak Menteri itu katanya hanya 300.000 ya harga paket bansos itu. Sedangkan harga bersihnya itu cuma modal 170.000. Yang dilaporkan mungkin dianggap itu 300.000, tapi ada keuntungan 130.000. Kali 2.700.000 paket sembako. Sok bayangkan ya. Coba Anda kalikan, ada sebagai orang keuangan. Yang kata Tempo, kata majalah Tempo itu sampai disidak, dikejar-kejar, itu masuk ke kantong partai penguasa ya. Yang disebut Tempo itu banteng katanya. Bahkan anak lurah, mungkin Anda bisa lebih paham mungkin ya, anak lurah artinya juga menerima. Karena kan juga ada menantunya ya, atau anaknya juga ikut pilkada kemarin. Yang diduga dari sana. Itu kata Tempo, bukan kata saya ya. Itu jadi bancakan aja, karena itu untuk rakyat miskin, mungkin untuk uang negara ya. Mungkin dari pajak negara kita, mungkin juga itu hasil pinjaman dari asing, nanti akan diganti oleh kita sendiri kan. Utang kita banyak kan ke asing itu. Sedangkan dikorupsi untuk kepentingan politik mereka kelompok yang berkuasa. Tidak salah kan sebenarnya. Orang tidak salah ya. Saya yakin, saya katakan tidak secara moral orang tidak maaf, secara hukum orang mau berkuasa dari jadi bupati belum selesai wali kota nyalon gubernur, silakan aja itu kan. Walaupun merupakan janjinya kan, janji 5 tahun disumpah demi Allah, baru 2 tahun dia ikut pertarungan yang lainnya. Ya nggak salah, itu masalah sumpah silakan lah. Tapi hukum kan tidak melarang. Apakah melarang hukum misalnya? Tidak boleh anak pejabat menjadi wali kota. Tidak ada larangan. Anak presiden, anak menantu presiden. Tapi kan secara etis tidak kan gitu ya. Sekiranya etis juga masih muda, anaknya masih relatif muda, kan orang tuanya masih menjabat. Khawatir kan nanti ada kepentingan yang beraneka ragam ya, bapaknya presiden, anaknya wali kota. Secara etis kan mungkin orang akan merasa akan ada benturan kepentingan ya. Kalau bersalah kan mungkin akan, masa iya anak presiden harus ditangkap, kan dia anak presiden kan gitu kan, orang punya, ya itulah mungkin ya, etis itu kan seperti itu ya. Hukuman etis itu kan ya orang, karena tadi saya bilang ya, tidak peduli, tidak dipertimbangkan nilai etis itu, yang penting hukum tidak boleh dilanggar. Karena hukum itu kan kita sendiri, hukum kan dibuat oleh mereka sendiri kan, aturan itu dibuat oleh mereka yang berkuasa, produk politik. Karena hukum bisa dijual belikan kan, hukum bisa diatur, bisa diotak-atik oleh manusia. Sementara kalau moral kan tidak ya, nilai moral kan tidak bisa diotak-atik. Misalnya begini, dulu misalnya presiden waktu menjabat, Pak Jokowi waktu 2019 dia kan ikut lagi pilpres. Harusnya kalau dalam aturan, kalau dia pilpres ikut lagi, aturan awalnya harus cuti dulu kan, biar dia
cuti dulu jadi presiden biar dia fokus ke pencalonannya menjadi presiden. Tapi karena aturannya dirubah, boleh presiden yang sedang menjabat tidak cuti. Sehingga waktu Pak Jokowi kampanye itu dia bisa sambil menjabat ya, kunjungan ke daerah sebagai presiden bisa kampanye sekaligus dia bisa memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Tapi kan itu hukum yang mengatur, tidak ada larangan. Tapi kan itu ada moralitas yang dilanggar ya. Masa iya sih kok sama-sama, kan tidak sehat kan pertarungannya. Yang satu mas calon-calon yang memang tidak punya kapasitas untuk memanfaatkan uang negara, yang ini mah calon yang memang dia sedang menjabat itu, sehingga banyak benturan kepentingan. Tapi itulah aturan manusia. Boleh, nggak ada larangan, tapi etis tidak etis ya. Tadi kan nggak ada larangan sebenarnya anak-anaknya jadi wali kota. Tapi kan secara moral, secara etis itu kurang pas gitu kan. Tapi itulah kan politik akhirnya kan halal. Jangankan masalah itu, masalah nyawa pun kalau perlu orang lain yang menghalangi kita sikat aja, kita bunuh aja. Tadi masalah korupsi misalnya. 2 menteri yang tertangkap kan, Menteri Perikanan ya, kasus lobster itu. Menteri Sosial kasus bansos yang entah berapa ratus triliun ya. Harusnya untuk orang miskin, tapi kan dibancakan untuk mereka para penguasa. Mereka sampai sekarang belum divonis, belum bersalah karena negara kita negara hukum. Selama pengadilan belum memutuskan bahwa bersalah ya masih bebas, mereka masih dalam tanda kutip belum dikatakan bersalah secara hukum. Mungkin kalau di pengadilan tidak terbukti misalnya Pak Julian tidak terbukti bersalah dalam kasus bansos, bebas. Itu dalam kasus lain ya, dalam kasus yang ada ya. Coba yang lainnya sekarang ya, di akhir tahun selain kasus korupsi juga di bulan-bulan Oktober, November, Desember kita disibukkan lagi tentang kasus kepulangan Habib Rizik ya. Sampai ditangkap karena gara-gara melanggar masalah kesehatan, protokol kesehatan. Padahal kan yang namanya aturan kesehatan itu bukan tindakan pidana, tapi kan polisi menganggap itu tindakan pidana. Ditangkaplah Habib Rizik. Dengan pasal-pasal yang lain, dengan hukum-hukum yang lainnya. Ya. Kemudian juga peristiwa kilometer 50 ya, pembunuhan para pendukungnya Habib Rizik yang sekarang belum selesai ya. Komnas HAM masih belum menyelesaikan. Polisi juga berbeda-beda keterangannya. Merasa bahwa legal ya, membunuh orang itu, entahlah itu saya juga no komen, ribet ya. Dan akhir tahun tiba-tiba Mahfud MD, para menteri membubarkan EPI. Terlarang katanya. Saya bukan dalam konteks membela EPI, tapi begini ya teman-teman semua. Kalau kita ini sepakat negara hukum, mau orang atau mau lembaga, ormas atau partai, kalau bersalah ya harusnya jangan melalui proses hukuman, proses hukum, keputusan pengadilan ya. Menteri misalnya membuat sebuah pernyataan, keputusan, menyatakan EPI terlarang karena 7 alasan terlibat A, B, C, dan D. Menteri itu bukan penegak hukum ya. Pejabat negara itu mereka tuh pejabat negara. Boleh misalnya mau melarang EPI, melarang Habib Rizik, tapi harus proses pengadilan. Terbukti kalau dia terpidana ya apa tindakan pidananya. Kan korupsi juga kan itu ya, tidak langsung diponis salah orang korupsi itu, tapi diproses dulu sampai terbukti bersalah. Sementara masyarakat, rakyat, ormas yang belum jelas secara hukum kesalahannya, apa kerugiannya, kalau pidana kan harus jelas. Kalau orang berpendapat ikut ormas, ikut kerja bakti misalnya, selalu ada pengajian, selalu ada ceramah, kemudian juga ada kerumunan, bahkan sudah bayar denda kan akibat kerumunan di rumahnya di Petamburan, itu kan sudah ada dendaan, sudah bayar denda. Tapi terus dianggap tindakan pidana. Disamakan dengan pencurian, perampokan, pembunuhan, narkoba. Sampai-sampai ya itu ya. Tidak ada proses pengadilan. Sementara koruptor yang sudah jelas kerugiannya apa ya. Tapi kan belum diponis. Kenapa juga tidak berlaku misalnya kalau partai politik yang banyak korupsi harusnya dibubarkan partainya, kan gitu.
Ini ormas yang belum terbukti aja dibubarkan oleh negara ya, akibat pernyataan negara, pernyataan menteri, bukan keputusan hukum. Berarti kan ini ada yang mengusik rasa keadilan ya di dalam masyarakat kita hari ini. Jadi tidak adil ya, berlaku adil ya. Masalah kerumunan juga kan tidak, kalau masalah pilkada mentang-mentang ada anaknya kan tidak dianggap pelanggaran pidana, pelanggaran protokol kesehatan. Tapi kalau orang lain dianggap pelanggaran. Apalagi tadi ya, keputusan untuk membubarkan, menghukum ulama ataupun menghukum ormas itu tanpa proses peradilan. Harusnya kan ada proses peradilan, biar jelas ya, clear, terang benderang ini kesalahannya. Tapi kalau hanya pernyataan, ya itulah pelanggaran terhadap hukum, sekaligus pelanggaran terhadap nilai moral, nilai etis. Ya. Jadi mungkin kedua-duanya sekarang sedang ada masalah. Ya. Pasti akar masalahnya saya yakin tadi ya, akibat rendahnya moralitas bangsa kita sebenarnya gitu, yang tidak bisa dihindari gitu kan ya, karena sudah terjebak dalam politik kekuasaan. Sebagai manusia kan sebenarnya itu wajar sebagai manusia. Tapi kan di era keterbukaan semacam ini, ya, kalau kita mau mengulang lagi peristiwa tahun 65 ya, zaman Orde Lama, zaman Bung Karno, zaman PKI, zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, lalu terulang lagi peristiwa semacam ini kan sudah bukan hal yang bisa lagi ditutupi. Karena kan sudah semakin terbuka ya media. Ketika media massa didukung oleh penguasa, tapi kan sekarang rakyat semakin cerdas ya. Ada media yang lainnya yang dapat membuka tabir sesungguhnya ya tentang benar atau tidaknya sebuah masalah. Oke, itu teman-teman semua ya. Sekali lagi bahwa hari ini kita bukan kehilangan para politisi yang hebat, bukan kehilangan penegak hukum yang hebat, ahli hukum yang hebat, tapi mungkin kita sedang kehilangan moralitas ya, sedang kehilangan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga yang muncul ketidakadilan ya dalam masyarakat ya, dan memang harus kita kritisi, harus kita sikapi ya, karena kalau dibiarkan terus menerus ya mau kapan lagi ya, kita mau sampai kapan kita mau seperti ini ya, kalau terus-terus menyalahkan. Oke, silakan sampai situ dulu, ada yang mau menanggapi apa yang saya uraikan? Dari bab etika, etika politik, dan memang tadi penting ya, ini bagian dari pendidikan politik ya. Saya membuka masalah, membuka wacana bukan berarti untuk menyuruh membenci negara, membenci siapapun, tapi ini harus kita bicarakan fakta-fakta yang ada, kita analisis dari sisi keilmuan kita ya, keilmuan mata kuliah kita, karena memang harus adil ya. Bahwa negara ini bukan hanya milik penguasa ya. Karena kita pun warga negara, walaupun berbeda pendapat misalnya, sama-sama unsur dari negara itu sendiri, gitu kan. Apalagi kalau kekuasaan kan tidak lama sebenarnya. Mereka mungkin yang berkuasa hari ini hanya 4 tahun lagi ya, menjadi penguasa. Kalau Allah mencabut misalnya kekuasaannya, atau nanti lagi kalah lagi, diganti oleh penguasa yang lainnya, kan nanti akan berubah lagi. Jadi jangan mentang-mentang sedang berkuasa. Harusnya kan berperilaku adil itu tanpa batasan ya, harus proporsional gitu kan, semuanya harus dirasakan keadilannya, bukan hanya tebang pilih ya, penegakan hukumnya, keputusan hukumnya, termasuk keputusan politiknya gitu kan. Karena ya kalau kita tadi ya, kalau menyalahkan orang lain, menyalahkan kelompok lain, kita kan tidak mungkin juga, kita kan nggak tahu ya perjuangan kelompok-kelompok mereka, kelompok EPI misalnya, kan kita nggak tahu apa perjuangannya, kan itu urusan mereka punya berjuang ya. Walaupun kalau dia bersalah ya harus dihukum secara hukum, betul, bukan dipersekusi, itu kan ya. Ingat bahwa adanya negara, fungsi negara yang sekarang mungkin dijalankan oleh penguasa adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi kalau negara sekarang menghukum warga negara, berarti itu tidak menjalankan fungsi negara sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 45. Kalau menghukum
menghukum orang yang berbeda pendapat, bahkan membunuh rakyatnya tanpa ada rasa dosa, itu kan harusnya kan dilindungi ya. Baik yang pro maupun yang kontra harus dilindungi oleh negara itu. Bukan dihukum tanpa proses peradilan yang legal ya. Ini bekal kita ke depan ya. Saya harapkan kita lebih baik lagi generasi kita ya. Kita bukan berarti harus diam dalam artian apatis anti politik. Kita harus keluar dari ruang-ruang nyaman kita sebagai manusia. Harusnya kita orang yang berkontribusi juga, tapi disiapkan juga mentalitas, moralitas maupun etika kita supaya kehidupan politik itu lebih baik ya ke depannya. Oke, ada tidak? Ada yang mau mengomentari apa yang saya uraikan? Ya? Oke, kalau tidak silakan saya akhiri aja ya. Walaupun Anda malu di sini, Anda boleh nanti bertanya di Classroom maupun di media yang lainnya. Sebelum nanti kita mungkin lihat situasi ya. Kalau kita kan saya sudah menerangkan tugas-tugas di Classroom ya, tugas individu, tugas kelompok. Kalau nanti kita perlu untuk mematangkan informasi sebelum UAS, nanti akan saya kabari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.